Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah, azakumullah. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita bekerjasama dengan Cafe Mareso milik Arfah, Bapak Arfah. Alhamdulillah, ini perdana kita mengadakan kajian di sini, kajian spesial dengan tema dengan tema ilmu menerangi hati. Ketika ilmu menerangi hati jamaah. Dan alhamdulillah, Al-Ustaz Abu Abdurrahman Tariq sudah ada di tempat, sehingga langkah baiknya untuk kita mempersiapkan diri untuk ambil faedah dari beliau. Sebelum kita mulai, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, insyaallah nanti sebelum kita menutup kajian akan ada tanya jawab, ya. Bisa berbentuk tulisan, bisa juga interaksi teman-teman bapak sekalian yang mau bertanya kepada beliau. Dan insyaallah beliau juga akan berikan pertanyaan-pertanyaan terkait tema. Jadi nanti yang bisa menjawab, insyaallah nanti ada hadiah, ya. Hadiah insyaallah. Demikian untuk mempersingkat waktu kepada Ustazuna wa akhina Abu Abdurrahman Tariq, Ustaz Fadil, falyatafaddal. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittafaqquhi fid-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wa waffaqani Allahu wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan untuk satu tujuan, satu maksud, satu niat, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Tidak bisa dihitung nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah,
niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Nikmat Allah ada yang Allah berikan kepada semua orang. Ada yang Allah berikan hanya pada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Adapun nikmat Allah yang Allah berikan kepada semua orang, itu adalah nikmat dunia. Nikmat harta, jabatan, wanita, dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, itu nikmat yang Allah berikan kepada semua manusia. Yang beriman, yang kafir, yang soleh, yang toleh, yang bertakwa, tidak bertakwa, yang pokoknya semua manusia dapat itu nikmat. Itu kalau nikmat terkait dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa ala man la yuhibbuhu." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala itu memberikan nikmat dunia kepada siapa yang Allah cintai, dan juga Allah berikan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Itulah dunia. Iya. Bahkan kalau kita melihat perkara dunia, bahkan lebih banyak dunia itu diberikan kepada mereka yang Allah benci. Coba perhatikan, orang kafir lebih banyak kayanya daripada miskinnya. Ya kan tidak? Korun, Fir'aun, orang-orang terlaknat. Tapi diberikan dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat dunia bukanlah nikmat yang istimewa. Bukan. Bukan nikmat yang spesial. Kenapa? Karena diberikan kepada semua orang. Iya. Kemudian ada nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang diberikan nikmat ini oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya nikmat ini, betapa agungnya nikmat ini di sisi Allah, betapa berharganya nikmat ini di sisi Allah, sehingga Allah tidak memberikan kepada semua orang. Nikmat apa yang kita maksud? Itu bisa kita temukan di Al-Quran. Allah abadikan di Al-Quran nikmat itu. Allah sebutkan di Al-Quranul Karim, kata Allah tabaraka wa ta'ala, yu'til hikmata man yasha. Yu'til hikmata man yasha. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan al-hikmah. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan nikmat al-hikmah ini kepada siapa? Man yasha. Kepada orang yang Allah kehendaki. Kepada orang yang Allah inginkan saja. Berarti tidak semua orang. Allah tidak berkata yu'til hikmata likulli ibadihi. Enggak. Tetapi Allah mengatakan may yasha, kepada siapa yang Allah inginkan, kepada siapa yang Allah kehendaki. Setelah itu kata Allah, wa may yu'tal hikmah, dan siapa saja, laki-laki, perempuan, pokoknya siapa saja kata Allah yang diberikan hikmah ini oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh kata Allah, dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Siapa yang mendapatkan nikmat ini dari Allah? Allah mengatakan sungguh, faqad utiya. Bukan main-main penegasnya di situ. Allah tegaskan, faqad utiya. Sungguh betul-betul orang ini telah diberikan apa? Khairan katsira.
Ketika Allah menyebutkan kata khairan, Allah sebut dalam bentuk tanwin, khairan. Iya. Namanya nakirah. Allah tidak menyebutnya dengan kata faqad utiya al-khaira al-katsira, tidak. Tetapi Allah mengatakan khairan. Sengaja Allah sebut dengan tanwin, dengan nakirah. Kenapa? Ada faedahnya. Apa faedah tanwin? Apa faedah nakirah? Faedahnya satu, bermakna umum. Nakirah itu bermakna umum. Umum artinya apa? Mencakup semua kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di alam kubur, kebaikan di padang mahsyar, kebaikan di akhirat. Itu makna khaira. Kebaikannya bukan hanya terbatas pada dunia, tapi juga berlanjut sampai di akhirat. Kemudian faedah yang kedua, ketika disebutkan dalam bentuk tanwin, nakira, kata para ulama dita'zim, yaitu untuk menunjukkan agungnya, besarnya, hebatnya. Menunjukkan bahwa kebaikan yang Allah berikan itu bukan kebaikan kecil, kebaikan luar biasa, kebaikan besar. Kemudian ditambah lagi katsira, yang banyak. Kebaikan yang banyak, dan semua kebaikan itu kebaikan besar, kebaikan luar biasa. Setelah itu Allah menutup ayatnya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Subhanallah. Dan sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sayangnya, sayang sekali, tidak ada yang mencermati hal ini, tidak ada yang merenungi hal ini, tidak ada yang memikirkan Quran. Itulah yang dimaksud hikmah. Ketika seorang hamba dipahamkan oleh Allah tentang ilmu Al-Quran. Subhanallah. Iya. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, menjelaskan ayat itu. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Wa innahu la yaqa'u fi qalbi, sesungguhnya kata beliau betul-betul mantap di hatiku. Betul-betul mantap di hatiku. Annal hikmah, bahwasanya hikmah yang dimaksud pada ayat itu adalah al-fiqhu fi dinillah. Itulah hikmah. Pemahaman tentang agama Allah. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah. Maka ilmu, pemahaman tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang hamba diberikan ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, mengerti tentang agamanya, maka itulah nikmat besar. Allah tadi berkata apa? Allah tidak memberikan ini kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya tidak semua manusia mendapatkan nikmat ini. Tidak semua. Tidak semua manusia paham agamanya, mengerti agamanya, punya ilmu tentang Quran dan Sunnah. Tidak. Barakallahu fiikum. Jamaah sekalian. Dari sini kita memahami, dari ayat ini kita memahami betapa besarnya nikmatul ilm. Betapa luar biasa nikmat ilmu ini. Di dunia ini tidak ada nikmat yang paling mulia, tidak ada nikmat yang paling besar daripada nikmat ini. Saya kasih bukti lagi, satu dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qul rabbi zidni ilma." Wa qul, dan wahai Muhammad, ucapkan, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah. Berdoa, Nabi disuruh berdoa. Meminta sesuatu kepada Allah. Apa yang Nabi minta? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku
ilmu. Bayangkan, seorang kayaknya di dunia ini ada sesuatu yang lebih mulia, lebih hebat, lebih luar biasa daripada ilmu. La amarallahu nabiyahu, maka pasti Allah akan menyuruh nabinya ayyas alal mazida minhu, meminta tambahan itu. Dipahami maksudnya? Seandainya di dunia ini ada sesuatu yang lebih mulia, lebih afdal, lebih hebat daripada ilmu, maka pasti Allah akan menyuruh Nabi Muhammad berdoa minta apa? Minta tambahan itu. Andai kata nikmat harta lebih mulia daripada ilmu, maka pasti Nabi disuruh minta apa? Tambahan harta. Betul? Iya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menginginkan yang lebih mulia kepada nabinya. Kalau ada sesuatu yang paling mulia di dunia ini, maka Nabi selalu apa? Selalu ingin diberi oleh Allah itu. Menunjukkan kepada kita di dunia ini tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Karena kadang-kadang ikhwas kalian ini sering dibaca kalau mau belajar di kuliah Rabbi zidni ilma. Karena ditambahi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tidak salah juga. Tapi apakah ilmu yang dimaksud pada ayat itu ilmu kedokteran? Ilmu matematika? Ilmu bisnis? Bukan. Nah. Tidak ada hubungannya ayat itu dengan ilmu dunia secuil pun tidak ada. Walaupun belajar ilmu dunia boleh. Tidak ada masalah. Bisa juga berpahala. Kalau menjadi wasilah kepada ketaatan berpahala. Tapi apakah yang dimaksud di ayat itu ilmu dunia? Tidak. Sebab Nabi Muhammad datang bukan membawa dunia. Nah, Nabi Muhammad datang membawa agama, membawa ilmu. Terus ilmu yang dimaksud apa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wal muradu bil ilmi hahuna al-ilmu syar'i. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Al-Quran, sunnah, tauhid, fikih, ilmu-ilmu yang berkait dengan syariat. Nabi disuruh minta tambahan itu. Dari sini juga jamaah sekalian menjadi teguran bagi kita semua. Teguran. Kita ditegur di sini. Siapa yang ditegur? Orang-orang yang merasa cukup dengan ilmunya. Sebagian kita merasa cukup. Sombong. Sudah pernah mak belajar itu. 3 kali mak. Bosan saya belajar itu terus. Qawaidul Arba terus. Hati-hati antum mau begitu. Siapa antum dengan Syekh Shalih Al-Fauzan? Para ulama mereka itu yang menulis kitab loh. Mereka yang mensyarah itu kitab. Tapi begitu mereka mendapati ada seorang alim menyampaikan itu ilmu, mereka duduk. Mendengarkan itu ilmu. Duduk kepada, kadang mereka duduk kepada juniornya. Jangan itu sombong, jangan kita merasa cukup. Kalau ada seorang hamba muslim dan muslimah merasa cukup dengan ilmunya, meremehkan orang lain, maka itu awal dari malapetaka itu. Awal dari tercabutnya keberkahan ilmu. Tidak berkah itu ilmu. Dan orang yang tidak berkah ilmunya susah diamalkan. Orang yang tidak berkah ilmunya tidak membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dasar asalnya ilmu itu membuat kita takut kepada Allah. Tapi ketika ilmu dicabut keberkahannya, banyak ilmunya tapi tidak ada takutnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia meremehkan itu ilmu. Mengentengkan itu ilmu.
Nabi Muhammad saja yang ilmunya luar biasa disuruh minta tambah. Nabi Muhammad itu pengajar ilmu, penyampai ilmu, penuang ilmu. Sementara kita pendengar ilmu. Itu pun mendengarnya ilmu sekali apa? Sekali sepekan. Itu pun bagus kalau sekali sepekan datang mendengar ilmu. Ada orang datang tidur. Pulang gak dapat apa-apa. Barakallahu fiikum. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu ilmu itu nikmat. Oleh karena itu, seorang hamba hendaklah bersemangat. Bersemangat. Bersungguh-sungguh, bermujahadah untuk mendapatkan itu ilmu yang tidak diberikan kepada semua orang. Semangat. Melebihi semangatnya para pencari dunia. Kalau orang yang mencari dunia semangat, maka kita harus lebih semangat. Apa kata Nabi dalam hadis? Ihris ala ma yanfa'uka. Semangat. Nabi yang bilang, semangat. Semangat apa? Semangat melakukan semua yang bermanfaat bagimu. Semangat, kata Nabi. Semua yang bermanfaat bagimu, semangat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam Bahjatul Qulubil Abrar, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan yang bermanfaat bagi manusia dua. Yang pertama, al-ilmu nafi wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Semangat di sini. Semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semangat beramal soleh, semangat mengamalkan itu ilmu. Itulah maksud Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat untuk melakukan semua yang bermanfaat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga mengatakan, masuk juga pada hadis ini hal-hal yang terkait dengan dunia yang bermanfaat. Walaupun terkait dengan dunia tapi bermanfaat untuk akhiratmu, semangat juga. Barakallahu fiik. Ya. Lihatlah bagaimana as-salaf semangatnya. Luar biasa. Tiada tandingannya. Semangat mereka untuk mendapatkan ilmu luar biasa. Semuanya dikorbankan untuk ilmu. Hartanya dikorbankan, waktunya dikorbankan. Tidak, dikorbankan semua untuk ilmu. Karena mereka tahu nikmat ilmu itu luar biasa. Orang mau jadi gubernur, semangat. Semangat apa? Dikorbankan semuanya. Sawah dijual, ini dijual kan? Masya Allah, semua dikorbankan. Waktunya habis untuk kampanye kemana-mana. Tidak ada waktu untuk istri. Bagaimana caranya menang? Semangat dia. Padahal untuk perkara dunia. Apalagi untuk perkara agama. Kita harus lebih semangat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditanya, bagaimana kamu menuntut ilmu? Beliau berkata, qatala bil walad liwaladiha, qatala bil walid liwaladiha laisa laha ghairu. Seperti semangatnya seorang ibu atau bapak mencari anak perempuannya yang hilang dan tidak ada anaknya kecuali itu. Itu kata Imam Syafi'i. Masya Allah. Seperti semangatnya seorang bapak atau ibu mencari anaknya perempuan yang hilang dan dia tidak ada anak kecuali itu. Coba antum lihat kalau ada orang kehilangan anaknya, apalagi musim pencuri anak.
Tiba-tiba anaknya tidak hilang di sebelahnya, cuma mana anakku ini? Kira-kira bagaimana? Kalau ada ibu itu yang paling pusing. Kalau ada ibu hilang anaknya, anak perempuan lagi, satu-satu lagi anaknya. 20 tahun menikah baru punya anak, hilang lagi. Kira-kira gimana itu? Mungkinkah sang ibu bersantai? Tidak mungkin. Mungkinkah sang ibu berkata, ngantuk saya, mau tidur dulu? Nggak ada itu. Saya mau makan dulu, saya mau minum dulu, saya sarapan. Nggak ada. Dia tinggalkan semuanya demi anaknya. Kata Imam Syafi'i, saya belajar ilmu agama melebihi seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang. Subhanallah. Luar biasa. Ada satu sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Biasa dengar ya. Salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada sahabat yang di atas 1000 hadisnya. Salah satunya adalah Jabir bin Abdullah. Beliau demi ilmu, demi satu hadis Nabi beliau ingin dapat. Satu hadis Nabi, beliau mau dapat itu. Beliau membeli 1 ekor onta. Berapa harga 1 ekor onta? 20 juta. Keluarkan biaya, beli 1 ekor onta. Setelah itu beliau siapkan perbekalan, siapkan bekal. Mau kemana? Mau ke Syam. Untuk mengambil itu 1 hadis. Beliau mendengar ada 1 hadis yang didapat oleh sahabat Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais tinggal di Syam, di Palestina. Sementara Jabir tinggalnya di Madinah. Beliau dapat info bahwa ada sahabat Abdullah bin Unais dapat hadis Nabi 1 hadis, Jabir tidak dapat itu hadis. Apa yang beliau lakukan? Demi 1 hadis itu beliau apa? Membeli 1 ekor onta, menyiapkan perbekalan, melakukan safar, 1 bulan baru nyampe. Naik onta 1 bulan baru nyampe di Syam. Subhanallah. Demi mendapatkan 1 ilmu 1 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira 1 bulan itu pekerjaan ditinggalkan enggak? Iya jelas, pekerjaan ditinggalkan. 1 bulan pekerjaan ditinggalkan. 1 bulan istri ditinggal. 1 bulan semua ditinggal demi ilmu. 1 bulan. Kita ini masa tidak bisa tinggalkan aktivitas untuk sekali sepekan? Subhanallah. Dikorbankan duit 20 juta, 30 juta. Biaya disiapkan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Sampailah beliau di sana, kaget Abdullah bin Unais. Wih, jauh-jauh ke sini hanya untuk dapat 1 hadis ini. Iya. Subhanallah. Hadis apa itu? Ada yang tahu hadisnya? Kalau ada yang tahu hadisnya, hadiah untuknya. Hadis apa yang diburu oleh Jabir bin Abdullah sampai mengorbankan segala-galanya hanya untuk mendapatkan hadis itu? Ada yang tahu hadisnya Abdullah bin Unais? Hadis sahih riwayat Muslim. Cari dulu di Google. Ini bikin malas orang datang ke majelis. Ada di internet, ada di live Ustaz. Hadis ya apa? Saya juga lupa hadis. Baik. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Manusia akan dibangkitkan. Seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufa, tidak beralas kaki, uratan, tidak memakai baju, tidak memakai kain sedikit pun, telanjang bulat,
gurlan, tidak berkhitan, buhma, tidak membawa apa-apa. Itu kondisi manusia. Pada mahsyar, manusia semua dikumpul, kondisi manusia tidak ada alas kaki, tidak ada baju sedikit pun, pakaian sedikit pun tidak ada, tidak berkhitan, dan tidak membawa apa-apa. Kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami menciptakan manusia pada awalnya, kami akan kembalikan begitu lagi. Ketika antum lahir, antum bawa apa? Antum punya baju waktu lahir? Tidak ada. Antum punya sendal? Tidak ada. Antum berkhitan? Tidak ada. Antum bawa duit 100.000? Tidak ada. Tidak bawa apa-apa. Begitulah kita akan dikembalikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah hadisnya. Alhamdulillah, antum dapat hadis itu tidak harus ke Syam. Antum dapat hadis itu tidak harus ke Palestina, tidak harus beli onta, tidak harus korbankan ini. Antum datang ke sini sudah dapat itu hadis. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, barakallahu fiikum, semangat. Jangan malas untuk ilmu. Ya, siapa yang diberikan ilmu agama oleh Allah luar biasa itu, luar biasa. Tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata itu ilmu. Cukuplah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi motivasi bagi kita. Kata Nabi dalam hadis yang masyhur, hadisnya para penuntut ilmu ini. Pokoknya orang yang belajar ilmu agama, saya yakin hafal semua hadis ini. Hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Subhanallah, itu hadis. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Maka orang yang diberikan ilmu oleh Allah, diberikan agama oleh Allah, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, itu tanda apa? Tanda Allah menginginkan kebaikan pada hamba itu. Mafhumul hadis, dipahami dari hadis, dipahami itu teks hadis ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dipahami dari hadis, siapa yang tidak diberikan ilmu agama oleh Allah, siapa yang tidak paham agamanya, maka Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Subhanallah. Barakallahu. Jadi kita harus ada ilmu dalam diri kita. Itu tanda-tanda kebaikan. Apa kebaikan yang Allah berikan itu? Apa kebaikan besar yang Allah berikan kepada orang yang diberikan ilmu oleh Allah? Banyak sekali kebaikan. Tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali. Di antara kebaikan besar itu, ketika hamba diberi ilmu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang sesuai dengan tema kita adalah ilmu itu akan menyinari hati seorang hamba. Subhanallah, ini kebaikan besar. Ketika Allah memberikan ilmu kepada hamba, maka ilmu yang Allah berikan itu akan menjadi apa? Sinar, cahaya pada hatinya. Akan menyinari hati seorang hamba itu ilmu. Dan itu kebaikan luar biasa. Subhanallah. Sebab ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Allah sifati ilmu itu dengan cahaya dalam Al-Quran. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian. Sungguh telah datang kepada kalian apa? Nurun. Cahaya. Apa yang dimaksud cahaya di sini? Ilmu.
telah datang kepada kalian itu cahaya ilmu. Ada yang mengambilnya, ada yang tidak. Ada yang berusaha untuk meraih itu cahaya, ada yang tidak. Maka siapa yang berusaha meraihnya dan Allah betul-betul berikan itu cahaya, luar biasa, Allah inginkan kebaikan besar untuknya. Maka ilmu itu akan menjadi cahaya di hati hamba itu. Akan menerangi hatinya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Beliau berkata, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allah fil qalbi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Yang mana cahaya ini Allah subhanahu wa ta'ala masukkan pada hati seorang hamba. Pada hati seorang hamba. Jemaah sekalian. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan juga ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i. Pada awal Imam Malik ketemu Imam Syafi'i. Awal bertemu dengan Imam Syafi'i, Imam Malik berkata, "Inni arallah." Sesungguhnya saya melihat Allah qad alqa ala qalbika nura. Allah telah memberikan pada hatimu cahaya. Itu ilmu. Maka wahai Imam Syafi'i, kata Imam, wahai Syafi'i, fala tutfi'ha bidhulumatil ma'asi. Maka jangan sekali-kali kamu padamkan ini cahaya dengan gelapnya maksiat. Jangan kamu padamkan cahaya dengan dosa. Saya melihat Allah telah memberikan kepadamu cahaya di hati. Jangan kamu padamkan itu cahaya. Ini kebaikan, ikhwas sekalian. Subhanallah, ilmu itu cahaya pada hati kita. Kalau orang punya ilmu, ada cahaya pada hatinya. Kalau orang tidak punya ilmu, gelap itu hatinya. Gelap. Samakah hati yang gelap dengan hati yang bercahaya? Pasti tidak sama. Samakah hati yang hidup dengan hati yang mati? Pasti tidak sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, apakah orang yang hatinya mati kemudian kami hidupkan? Tadi hatinya mati, setelah itu Allah hidupkan hatinya. Wa ja'alna lahu nura, dan Allah berikan pada hatinya itu cahaya. Yamshi bihi, yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah sama orang ini dengan orang yang hatinya mati? Ini pertanyaan dari Allah. Saya pikir jawabannya sudah tahu semua kita. Apakah sama, kata Allah, orang yang hatinya tadinya mati, setelah itu Allah hidupkan hatinya. Dengan apa Allah hidupkan hatinya? Dengan ilmu, dengan cahaya tadi. Kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan ilmunya, dengan cahayanya. Samakah mereka dengan orang yang apa? Hatinya mati, gelap, tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Jamaah sekalian. Hati yang terang karena ilmu, hati yang hidup karena ilmu, luar biasa. Luar biasa. Itu nikmatnya itu dirasakan oleh mereka yang hidup hatinya. Demi Allah, mereka yang ada ilmunya, apalagi ulama, bukan lagi sekedar berilmu, tapi dia jadi ulama. Demi Allah, mereka betul-betul merasakan nikmatnya ini. Hati mereka yang dipenuhi cahaya, semakin banyak ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka hati semakin terang.
hati semakin hidup. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hatinya terang, hatinya bercahaya karena ilmu? Apa yang dirasakan kira-kira? Coba antum cerita, yang punya ilmu. Apa yang antum rasa ketika ada ilmu? Ya, insya Allah setiap kita ada ilmu. Maka ilmu itu menjadi setetes cahaya ya pada hati-hati kita. Bedakan ketika kita tidak ada ilmu. Bedakan ketika kita tidak pernah belajar ilmu agama. Apa antum rasakan coba? Coba antum cerita. Apa antum rasa ketika antum sudah belajar ilmu agama, punya ilmu? Sehingga Allah memberikan cahaya walaupun mungkin cahayanya masih redup. Belum seterang cahayanya ulama. Kalau ulama itu jangan ditanya, mereka itu luar biasa mereka itu. Subhanallah. Jamaah sekalian, kira-kira apa antum merasa? Hah? Iya, terang. Maksudnya terangnya hati itu melahirkan apa? Ketenangan. Ikhwas sekalian, orang yang diterangi hatinya dengan ilmu itu adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Kebahagiaan hidup dirasakan oleh orang yang terang hatinya. Bahagia hidupnya, wallah. Kebahagiaan hidup dia rasakan. Apa yang membahagiakan hidupnya? Ilmu. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang banyak ilmunya dan ilmunya bermanfaat pasti ya. Itu bahagia hidup. Antum pasti merasakan itu. Sebelum antum belajar ilmu agama dan ketika belajar ilmu agama, apa yang antum rasakan? Wah, nikmat sekali hidup. Bahagia itu hidup. Walaupun hanya makan tempe. Santri-santri yang mendalami ilmu agama itu bahagia hidupnya. Sekalipun mereka hanya makan nasi. Ustaz ya? Subhanallah. Dan ingin mengulang kembali masa-masa indah itu. Nikmat sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan tentang bahagia. Beliau berkata bahagia itu ada 3. Masya Allah. Ya, ini kitab memang berbicara tentang bahagia. Namanya judulnya saja Miftah dari Sa'adah. Kunci, pembuka untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada rumah. Di rumah ini, di situ terdapat kebahagiaan yang luar biasa. Tapi rumah itu ada kuncinya. Nah, itulah miftah. Beliau sebutkan kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama, kata beliau sebutkan, ada orang bahagia, ya as-sa'adatu fil mali wal jah. Kebahagiaan pada harta dan kedudukan. Ya tidak? Bahagia orang yang banyak hartanya? Bahagia pasti. Bahagia itu. Yang kedua, as-sa'adatu fil badani was-sihha. Kesehatan pada badan dan kebahagiaan pada badannya dan dia sehat. Bahagia orang sehat itu. Pada badannya, orang yang diberikan fisik yang sempurna, cantik, kulitnya Masya Allah, bahagia, senang dia. Diberikan kesehatan, senang dia, bahagia juga. Yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga, as-sa'adatul hakikiyah. Yang ketiga ini kata beliau adalah inilah kebahagiaan yang hakiki. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau yang sebelumnya kebahagiaan juga, tapi kadang kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang tidak hakiki. Yang ketiga kata beliau adalah as-sa'adatul hakikiyah. Yaitu kebahagiaan yang hakiki.
Yang mana yang dimaksud? Kata beliau, as-sa'adatu bil ilmi wa samaratihi. Kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang hamba pada ilmu dan buahnya ilmu. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan pada ilmu dan buahnya ilmu. Apa maksudnya buahnya ilmu? Buahnya ilmu adalah amal. Ketika seorang mengamalkan ilmunya, wah bahagia sekali. Dapat ilmu, keutamaan sedekah, pulang dia bersedekah, bahagia itu. Ya kan? Itulah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan pada ilmu. Ketika seorang hamba ada ilmunya, itu bahagianya minta ampun itu. Dan itu terlihat dari para ulama. Para ulama itu paling bahagia hidupnya. Subhanallah, luar biasa itu. Ya. Ada seorang ulama namanya Ibrahim ibnu Adham. Ini ulama luar biasa, Ibrahim ibnu Adham. Suatu ketika dalam perjalanan, dalam satu safar bersama dengan rombongan, singgah istirahat. Ibrahim bin Adham berkata, buka bekal safar. Dibukalah bekal itu, apa isinya bekal? Subhanallah. Makanan yang tidak layak makan. Roti keras. Bukan roti kulit, Ustaz. Roti keras. Roti yang hancur. Tidak layak makan sebenarnya. Dibukalah bekal itu. Kemudian mereka makan bersama. Subhanallah. Mereka makan itu. Setelah mereka makan itu, kemudian ikhwas sekalian, mereka ingin minum. Ada minuman. Mereka tidak ada minuman, mereka bawa. Kalau kita Masya Allah ada tumbler, isinya apa Ustaz? Kopi, ada kopi, apa? Masya Allah luar biasa. Mereka selesai makan yang tidak layak itu tidak. Mereka mau minum, akhirnya di depannya ada danau, mereka turun. Mereka turun ke danau, mereka minum airnya pakai tangan. Air danau, bukan air kangen water, bukan air Cleo, bukan. Itu danau itu yang mungkin tidak layak diminum, mereka minum pakai tangan. Setelah itu berkumpul mereka, disitulah Ibrahim ibnu Adham berkata dengan ucapan yang sangat indah sekali. Apa kata beliau? Demi Allah, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fina lajaladuna bisuyuf." Andai kata para raja, para penguasa dan anak-anak raja merasakan kebahagiaan yang kita rasakan ini, maka pasti mereka akan merampas kebahagiaan kita dengan paksa menggunakan pedang-pedang mereka. Subhanallah. Andai kata mereka merasakan kebahagiaan yang kita rasakan, para raja merasakan kebahagiaan kita ini, maka pasti mereka akan berusaha merampas, mengambil kebahagiaan kita dengan paksa, dengan kekuasaan yang mereka miliki. Subhanallah. Bahagia apa? Padahal tadi makan apa? Makan makanan yang tidak layak, minumannya. Subhanallah. Apa yang membahagiakan mereka? Ilmu. Hati. Letak kebahagiaan itu di hati kita. Subhanallah. Kalau hati itu bahagia, semuanya luar biasa sudah itu. Ya. Dan hati itu akan bahagia ketika hati itu diberikan cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun manusia hidup dalam kesederhanaan, dia paling bahagia itu. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Syekh Mukbil
salah satu ulama besar di Yaman, guru dari seluruh syekh. Syekh yang akan datang nanti ini, dua syekh, Syekh Anis dan Syekh Yasin Ad-Dali, itu murid-murid Syekh Mukbil itu. Ustadz-ustadz kita, Ustadzul Qarnain, murid Syekh Mukbil. Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau pernah berkata, dan ucapan beliau ini diriwayatkan oleh putri beliau, Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Beliau punya anak perempuan jadi ulama juga. Hebat ilmunya putri beliau itu. Namanya Ummu Abdillah. Beliau berkata, bapak saya, ayah pernah bilang, ma ahsanal ilm. Alangkah indahnya ini ilmu. Alangkah indahnya ini ilmu. Ini pengakuan jujur dari ulama. Mereka kalau ngomong itu tidak munafik, mereka ngomong. Betul apa adanya. Ma ahsanal ilm. Alangkah indahnya ini ilmu. Ahsanu minad dahabi wal wariq. Ilmu ini lebih indah daripada emas dan perak. Lebih indah ini ilmu daripada emas dan perak. Emas dan perak itu Masya Allah. Itulah yang diburu oleh manusia. Apalagi kalau ada pertambangan emas. Tambang emas lagi kan. Sampai orang buat bunuh-bunuhan itu gara-gara apa? Iya kan? Di Bombana, di mana? Apa kata Syekh Mukbil? Lebih indah daripada emas dan perak. Antum tahu rumahnya Syekh Mukbil? Masya Allah. Subhanallah, rumahnya Syekh Mukbil itu. Antum cari di internet. Lihat rumahnya Syekh Mukbil. Luar biasa. Rumah apa? Rumah tanah. Sempit. Tidak ada listriknya. Kecil sekali kamar beliau itu. Antum lihat di internet. Cari Ghurfatul Syekh Mukbil. Kecil sekali. Kalau kita itu tidak berhenti di moro-moro. Tapi dia apa kata Syekh Mukbil? Lebih indah daripada emas dan perak. Syekh Mukbil itu ada mobil beliau, mobil tua sekali mobil itu. Ditawari mau diganti mobil mewah. Kata beliau, tidak usah. Saya tidak butuh. Itulah orang-orang yang merasakan nikmatnya ilmu. Kata beliau, ma ahsanal ilm. Alangkah indahnya ini ilmu, lebih indah daripada emas dan perak. Kata beliau, wa ahsanu minan nisa'il jamilat. Lebih indah daripada wanita-wanita yang cantik. Kalau kita apa? Yang mana indah? Perempuan cantik atau ilmu? Terus terang saja, tidak usah munafik. Iya, lebih indah perempuan cantik, Ustaz. Betapa banyak orang tidak pergi kajian. Gara-gara apa? Istri. Pengantin baru Ustaz ini. Pengantin baru libur dulu. Masa pengantin baru libur kajian? Tidak ada libur itu. Justru pengantin baru harus ikut semangat kajian. Kenapa pengantin baru? Semangat kajian. Ya. Betapa banyak orang meninggalkan ilmunya karena perempuan. Betapa banyak orang meninggalkan sunnah, meninggalkan Islam, sunnah ini yang mulia, gara-gara terfitnah dengan perempuan. Bagi dia perempuan lebih cantik daripada ilmu. Syekh Mukbil, Masya Allah. Makanya Syekh Mukbil satu di istrinya. Padahal orang Yaman itu kalau satu istrinya apa dia bilang? Miskin. Orang Yaman itu kalau ditanya, berapa istrinya itu? Miskin. Satu, miskin. Dianggap kita miskin. Kalau dua, sudah menengah ekonominya. Kalau empat, orang kaya ini. Syekh Mukbil
Kenapa? Orang-orang yang merasakan nikmatnya ilmu itu tidak ada pikirannya ke situ. Tidak ada pikirannya ke situ. Makanya banyak ulama tidak menikah, bukan karena tidak normal, tapi tidak menikah. Kenapa? Dia rasakan ilmu lebih hebat daripada yang lain. Al-Imam Nawawi tidak nikah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak nikah. Kenapa? Merasakan indahnya ilmu, sibuknya dengan ilmu. Barakallahu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi orang yang ada ilmu pada hatinya, bercahaya hatinya, dia akan merasakan kebahagiaan luar biasa dalam hidupnya. Bahagia hidupnya. Walaupun mungkin ya dia dunianya sederhana. Paling bahagia hidupnya. Subhanallah. Yang kedua, orang yang hatinya terang dengan ilmu, itu akan selamat dari penyimpangan. Selamat dari penyimpangan. Kenapa? Ada cahaya. Ada cahaya di hatinya. Dengan cahaya itu dia bisa melihat mana bagus, mana jelek, mana hak, mana batil. Ada cahaya. Maka Allah selamatkan dia dari kesesatan, penyimpangan. Kenapa? Ada cahaya. Yang dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana hak, mana batil. Alhamdulillah. Makanya orang yang gampang tersesat adalah orang-orang bodoh. Adapun orang yang berilmu tidak mudah tersesat. Kenapa? Ada ilmunya, ada cahaya yang meneranginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa khalqahu fi dhulmah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan makhluk fi dhulmah, dalam kegelapan. Fa'alqa alaihim min nurihi. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan ke tengah-tengah mereka cahayanya. Cahaya di sini adalah ilmu. Allah datangkan ke tengah-tengah mereka cahayanya. Faman asabahu min dalikan nur, maka barang siapa yang mendapatkan itu cahaya, mengambil itu cahaya, ihtada, maka dia mendapatkan petunjuk. Waman akhta'a, tetapi siapa yang tidak mengambil itu cahaya, tidak dapat itu cahaya, dhalla, dia akan tersesat. Sesat dia nanti. Jadi kita ini berjalan di tengah kegelapan, gelap. Gelapnya kesyirikan, gelapnya maksiat, gelap. Kalau kita tidak punya cahaya, kita jatuh dalam kesesatan. Kata Nabi tadi, "Faman akhta", siapa yang akhta, tidak mendapat itu cahaya, tidak mengambil itu cahaya, dhalla, ya sesat. Maka ini kebaikan besar dari Allah ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, maka itu pertanda Allah menginginkan kebaikan. Apa kebaikan itu? Allah ingin selamatkan kita dari penyimpangan. Coba antum bayangkan ikhwas kalian, kalau antum tidak belajar seperti sekarang ini, tidak tahu ilmu seperti sekarang ini, antum jadi apa? Jadi apa kita? Kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita untuk belajar ilmu agama, Allah tidak masukkan ilmu walaupun secuil, karena ilmu kita sedikit, kita jadi apa kira-kira? Hah? Mungkin kita sudah ada di Lampung. Tahu Lampung? Hah? Ada yang tahu Lampung? Lampung? Daerah Lampung. Apa sekarang yang ada di sana? Ya, ikutlah perkembangan. Nah, cari nanti di internet. Kalau kita tidak diberi hidayah oleh Allah untuk belajar ilmu agama, maka kita akan kesana kemari bawa kompor. Paham? Saya pernah. Tapi alhamdulillah Allah beri hidayah. Allah dengan ilmu itu kita bisa tahu, oh Masya Allah ini.
terang kelihatan, terang itu dengan ilmu. Tapi orang tidak punya ilmu, apa? Terbalik menilai sesuatu. Yang hak dibilang batil, batil dibilang hak. Itulah ilmu, nikmatnya itu ilmu. Kalau Allah tidak berikan nikmat ini kepada kita, kita tidak tahu jadi apa kita ini. Mungkin kita jadi teroris. Orang-orang yang teroris, orang-orang yang melakukan pengeboman itu jahil, nggak ada ilmu, bodoh tentang ilmu agama, nggak ngerti. Kalau kita tidak ada cahaya ilmu, maka kita akan memperebutkan tai sapi. Mungkin kita jadi pelakunya itu, memperebutkan tai sapi, ya tidak? Ada orang yang memperebutkan tai sapi? Kalau diperebutkan tai sapi untuk pupuk tanaman, bagus saja. Ini tidak. Tai sapi diperebutkan untuk dioleskan di badan. Dianggap berkah. Mana akan sehat? Begitulah bodoh. Orang bodoh tidak ada akal sehatnya. Bodoh. Ikhwan fillah, kalau Allah tidak berikan kepada kita nikmat ilmu ini, maka kita akan menjadi mereka yang mendatangi orang-orang gila dianggap wali. Orang gila dibilang wali. Coba ya kau, orang gila dibilang wali. Wali apa? Wali majzub. Ada istilah mereka, wali orang yang diambil akalnya. Nah, kata mereka, dohirnya beda dengan batinnya. Jangan melihat dohirnya. Dohirnya memang begitu, tapi batinnya, ya, banyak pengikutnya, banyak. Kalau Allah tidak beri hidayah, kita mungkin jadi pengikutnya. Ya. Mungkin kita akan menjadi pengikut mereka yang datang minta berkah dari orang-orang tidak jelas. Datang cari berkah. Ya, berkahnya bagaimana? Jadi Habibnya pakai siwak, nah gosok giginya setelah itu. Sini semua yang mau berkah. Iya kan? Atau lihat kan? Ada seorang Habib disikat giginya pakai siwak. Setelah itu orang yang mau cari berkah berdatangan, berebutan datang maju, disikat giginya pakai siwak yang sudah dipakai itu Habib. Subhanallah. Masuk akal nggak? Begitulah kalau kita bodoh. Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak layak bagi orang bodoh jadi nikmat. Antum lihat orang-orang Syiah, mereka apa? Melumuri badannya pakai kotoran. Mereka mandi kotoran, bukan mandi air. Mereka berguling-guling di mana? Berguling-guling di kotoran najis, kotoran manusia. Na'udzubillah. Dianggap apa? Dianggap itu bagian dari agama. Bodoh. Makanya jamaah sekalian, nikmat adanya ilmu agama itu nikmat. Ya, dengan ilmu ini Allah terangi hati-hati kita. Yang terakhir jamaah sekalian, dan ini yang luar biasa, ketika hati seorang hamba disinari dengan ilmu agama, maka hatinya akan dipenuhi kecintaan dan rasa takut kepada Allah. Cinta kepada Allah dan takut kepada Allah sesuai dengan ilmunya. Semakin bagus ilmunya, semakin banyak ilmu dan semakin bermanfaat, maka semakin besar cintanya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulama yang memiliki khasyah kepada Allah. Khasyah itu bukan sekedar takut. Beda khauf dengan khasyah, beda. Kalau khauf itu diterjemah takut, khasyah juga diterjemah takut biasa, tapi beda itu, beda. Beda khauf dengan khasyah.
Yang mana lebih tinggi? Khasyah lebih tinggi. Kalau khauf itu takut didasari dengan ilmu atau tidak dengan ilmu. Tapi kalau khasyah, takut yang didasari dengan ilmu. Orang yang memiliki rasa takut dasarnya ilmu, itu luar biasa takutnya. Beda dengan orang yang takut. Ya, ada orang takut, ikut-ikutan takut. Di sana ada ada harimau. Orang yang tidak tahu harimau, ya, tidak tahu tentang harimau, takut juga tapi tidak tahu harimau, dikira harimau itu kucing. Tapi kalau orang yang tahu tentang harimau, diberitahu di depanmu ada harimau, bagaimana dia? Langsung ambil sepeda motor, gaspul. Tapi kalau orang yang tidak tahu tentang harimau, tahunya harimau itu kucing, biasa, santai aja. Ternyata itu pada harimau. Beda kan? Kalau khasyah itu takut disertai dengan ilmu tentang yang ditakuti. Mengerti betul siapa itu Allah, bagaimana itu Allah. Sehingga takutnya luar biasa. Dengan orang yang takut tapi tidak tahu siapa itu Allah, bagaimana itu azabnya Allah, bagaimana itu rahmatnya Allah, dan seterusnya. Maka orang yang berilmu, mereka itulah yang memiliki rasa khasyah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Nah. Jazakallah khair Ustadzona. Demikian tadi untuk kalian cerita yang sangat berharga yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdurrahman Tariq Rahimahullah Ta'ala berkaitan dengan menuntut ilmu, di mana ilmu itu menjadi penerang, menjadi cahaya, menjadi petunjuk untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang akan menjadi pembimbing kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Eva, mungkin ada dari host kalian yang memiliki pertanyaan, ya, kami persilahkan untuk bertanya. Itu yang paling belakang dulu. Ada mic lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Dibully. Ya. Ya. Bisa disebutkan bentuk buliannya seperti apa? Di mana orangnya itu?
Di mana orangnya? Tinggal di mana? Kasih kan nomornya. Di mana? Utara. Utara. Opa Otere. Baik. Baik. Ya. Dah enak. Masya Allah. Baik, baik. Dua mau dulu. Dan bilang dikasih ini apa? Dua mau dulu. Baik. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan tadi ada dua ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, ya mungkin sekedar informasi saja bahwa yang berada di samping saya ini juga Ustadz ya. Beliau Ustadz Umar, ya. Beliau ini kawan dekat saya, sama-sama dulu mondok di Balikpapan sama Ustadz Askari. Ya, waktu itu beliau masih kecil. Masih kecil, tapi Masya Allah semangat sekali belajar ilmu, dan beliau lebih lama belajar ilmunya daripada saya. Bertahun-tahun belajar ilmu. Ya, bersama dengan Ustadzuna Askari hafizahullah ta'ala wara'ah. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang ada kita bisa berbagi mungkin ya. Dibantu Ustadz. Tolong menolong di atas kebaikan. Ya, jangan maksud saya dari tadi saya